Saya katakan, mengapa kerap kali saya katakan kalau kamu mau mencari jodoh itu harus benar-benar berdoa. Jangan tergesa-gesa karena apa yang kamu lihat itu belum tentu cocok buat kamu. Nah, mereka kerap kali tidak tahu dan tidak pernah memikirkan. Nah, dalam hal ini saya sendiri diajar Tuhan berpengalaman dengan perkara ini karena saya sendiri dulu itu enggak kepingin dan bukan selera saya kalau saya lihat istri saya. Jadi pada waktu saya ketemu, saya bilang, Tuhan bilang, sebelum saya ketemu istri saya, itu Tuhan sudah memberitahu bahwa dia jodohku. Nah, saya pada waktu lihat pertama kali saya bilang, Tuhan itu bukan selera saya. Nah, waktu saya diskusikan sama Tuhan, Tuhan berkata, lalu saya ditanya-tanya, tidak bisa jawab. Dan setelah tidak bisa jawab, saya bilang, iya. Nah, setelah itu Tuhan bilang, kamu menurut aku atau menurut dirimu sendiri? Menurut engkau. Ya sudah. Nah, alami. Nah, setelah saya mengalami, sekarang saya sudah menikah dengan istri saya itu 28 tahun dan pacarannya 13 tahun. Nah, dari situ saya diajar Tuhan untuk mengalami secara nyata dan setelah itu baru saya tahu bahwa waduh luar biasa Tuhan itu. Bahwa yang diberikan oleh Tuhan itu terbaik. Sebab selama hidup di dalam pernikahan itu pencobaan demi pencobaan itu tetap ada. Jadi tidak mungkin tidak ada. Jadi kalau orang sudah menikah lalu tidak ada pencobaannya, itu tidak lucu. Pasti ada. Dan pencobaan itu tidak ringan, cukup berat. Sehingga pada waktu itu saya melampaui demi melampaui itu, saya baru tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan itu paling baik dan luar biasa. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan saudara. Di sini dikatakan, jadi tidak baik seorang diri manusia, tetapi Allah menjadikan manusia perempuan itu yang sebagai penolong dan sepadan. Jadi itu jodoh itu mesti klop, tepat. Nah, kalau saudara tahu tumbuh itu bahasa Jawanya tumbuh apa ya di sini? Besek, tahu? Keranjang yang ada tutupnya itu loh. Wis dus. Sekarang dus itu kan ada tutupnya sama dasarnya toh. Itu harus pas atau enggak? Kalau kira-kira kalau sama persis bisa ditutup enggak? Enggak bisa toh. Nah, mesti melipat-lipat ya toh. Nah, kalau terlalu lebar, copot terus. Jadi pas, ngerti enggak? Mesin bikinnya, kalau manusia ini membuat dus saja pas. Itu kan jodohnya toh. Ya dah. Kira-kira kalau Tuhan membuat manusia ini laki perempuan pas. Nah, pas. Tapi pasnya itu sembarang orang pas enggak? Enggak. Ada ukuran yang lain-lain. Saudara tahu, ada ukurannya sendiri-sendiri semuanya. Nah, kerap kali kita ini kalau cari pasangan, itu yang dilihat apa? Wajah, terus rambut, ya dah, terus potongan, ya dah, modelnya, ya dah. Ada yang seneng kaki, loh.
Ada yang gitu, memang aneh-aneh. Manusia ini aneh-aneh. Sampai saya pernah ketemu teman-teman bilang, kamu lihat dong. Dia bilang, aku kakinya. Loh, aku bilang, kamu kawin sama kaki? Dia bilang, gak tahu. Kalau aku lihat kakinya, baru seneng. Kalau udah lihat udah, loh, atasnya enggak kayak apa-apa. Enggak apa-apa, asal kakinya. Loh, lucu. Loh. Lalu saya bilang, saya enggak seneng kaki, saya seneng atas. Lalu bilang, iya kalau enggak gitu kan enggak model-model. Dia bilang, nah itu. Di sini saudara kita harus tahu, bahwa apa yang kita lihat di luarnya, itu kita tidak tahu di dalamnya. Nah, kalau kita itu bersama dengan Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Nah, kita kerap kali tidak menyadari, saudara. Coba saudara perhatikan. Salah satu contoh bahwa hidup manusia ini semua itu punya tempat yang tertentu. Umpamanya mame. Mame itu jadi buah dada. Itu dia di dalam susunan anatominya itu ada ukurannya sendiri. Jadi bisa yang pertama di atas, paling atas. Yang nomor 2 agak turun, nomor 3 agak turun. Itu sampai 4. Nah, saudara tidak pernah menduga toh kalau ada orang yang ukurannya di bawah, ada yang di atas. Itu tidak pernah dipikirkan. Demikian juga alat kelamin. Itu semua tempatnya sama. Ya dah. Tapi bisa naik, bisa turun. Lah, kalau kamu dapat yang satu di bawah, yang satu di atas, Bu. Kan enggak klop, ngerti enggak? Sebab saudara kan enggak pernah mau kawin terus sebelum dapat jodoh terus periksa-periksa dokter cocok-cocokan kan enggak? Kan enggak bisa, saudara tahu. Saudara hanya lihat di luarnya yang kamu senangi apa ini cocok semua. Belum itu dalamnya. Demikian juga alat kelamin wanita itu letaknya beda-beda. Salurannya beda. Maka dari itu, kalau engkau tidak minta pertolongan Allah, firman Tuhan berkata apa di dalam Yohanes? Di dalam Injil Yohanes berkata apa? Sebab perkara seks ini, saudara, ini bukan main-main. Sebab di dalam kehidupan, seks ini pegang peranan. Sebab tanpa seks, manusia ini nggak bisa hidup cuma sekedar main-main, itu nggak bisa. Memang semua ini sudah diatur Tuhan. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau dikatakan seluruh kebenaran, itu rohani tok atau rohani jasmani? Rohani jasmani. Dan di dalam ayat yang selanjutnya berkata, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini yang akan menolong kita untuk memimpin dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan kepada kita apa yang kita tidak tahu. Nah ini loh saudara. Nah, kenapa Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus? Supaya di dalam hidupmu ini engkau itu bergantung kepada Dia. Karena rohani jasmani ini harus kerjasama. Sebab kehidupan di dalam dunia ini tidak hanya sekedar rohani, tetapi rohani dan jasmani. Tidak hanya sekedar jasmani, tetapi jasmani dan rohani. Sebab orang, coba perhatikan di dalam pernikahan orang Kristen, banyak terjadi pasti masalah seks ini pegang peranan. Dan saat seperti sekarang,
iblis menggunakan seks ini sebagai alat pemecah. Mengapa terjadi lesbian? Mengapa terjadi homoseks? Karena apa? Karena di dalam pasangan ini tidak pernah mendapatkan kecocokan. Sehingga si perempuan ini kerap kali diperlakukan oleh laki-laki itu kasar. Dan dari pengalaman itu, dia lalu mendapatkan teman perempuan yang halus. Nah, terjadi lesbian. Demikian juga dengan laki sama laki homoseks. Dan kalau saudara perhatikan, mengapa terjadi sodomi? Saudara sudah pernah dengar belum? Nah, loh, terus terang kalau belum ya dikasih tahu. Nah, kenapa dinamakan sodomi? Karena ini adalah perbuatan-perbuatan orang Sodom. Dan ini kekejian di hadapan Allah. Nah, yang dinamakan sodomi itu adalah persetubuhan tetapi tidak melalui alat kelamin. Tapi melalui anus. Itu sodomi. Nah, mengapa sampai itu hal terjadi? Karena saudara perhatikan, setan itu ingin dia mempermalukan Allah. Jadi setan ini dia ingin mempermalukan Allah karena manusia diciptakan menurut gambarnya siapa? Allah. Nah, karena manusia ini diciptakan menurut gambar Allah dan Allah membuat laki-laki dan perempuan ini di dalam hubungan seks ini normal, setan mau memberikan yang aneh-aneh. Sekarang saya tanya, kalau persetubuhan melalui sodomi, itu seperti binatang enggak? Hah? Iya toh, persis toh. Nah, kenapa setan merangsang manusia untuk melakukan itu? Supaya manusia ini melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang. Sehingga menyebabkan Allah murka. Murka dan akhirnya manusia dihukum. Dan padahal itu gambarnya sendiri. Coba, saudara pernah nyobek-nyobek fotomu sendiri enggak? Pernah. Kalau jelek, betul dah? Ayo jujur. Oh, kalau cantik ya, kalau bagus ya tidak pernah disobek toh. Malah ditunjuk gitu. Nah, kalau jelek sobek lah. Saudara sama saya ini gambarnya Allah. Kapan disobek? Karena jelek. Jadi karena setan ini membuat manusia ini jelek di hadapan Allah, gambarnya dia sendiri jelek, maka dia dihancurkan oleh Allah. Ngerti tidak? Nah, saudara menjadi orang Kristen, saudara harus sadar. Nah, kalau saudara perhatikan kehidupan seks manusia, tidak ada yang sempurna. Manusia semuanya perkara ini harus anak-anak Tuhan, harus hidup dalam kekudusan. Mengapa? Karena hal ini sudah diungkapkan oleh ilmu pengetahuan bahwa yang paling indah dan paling normal dan paling sempurna adalah hubungan yang biasa. Tetapi manusia dirangsang oleh setan untuk melakukan hubungan-hubungan yang tidak biasa. Sehingga merusak anak-anak Tuhan. Satu lagi, yaitu sekarang hubungan seks tidak hanya dilakukan oleh alat-alat kelamin, tetapi dengan alat-alat yang lain. Tadi sodomi, kedua dengan mulut. Nah, semuanya ini coba, anak-anak Tuhan ini kalau muji Tuhan dengan apa? Hah? Mulut. Tapi kalau mulutnya dibuat hubungan seks, kotor enggak? Alkitab berkata apa? Mulut yang satu untuk muji Tuhan, yang satu untuk perbuatan dosa. Dan ini melanggar. Dan ini melanggar semua manusia di bumi. Lebih-lebih anak-anak Tuhan pasti dirangsang.
Dirangsangnya apa? Dengan kata-kata apa? Nanti, kenapa enggak nyoba? Kenapa enggak nyoba? Nah sekarang kalau kamu sudah suami istri, saking cintanya, yang satu kepengen, yang satu enggak, bingung enggak? Kalau dua-dua tidak cinta Tuhan, jatuh dalam dosa dan kekotoran. Coba kalau saudara-saudara lihat, Blue Film itu isinya apa? Kan seperti binatang. Nah, itu sama. Dan perbuatan-perbuatan manusia dilakukan dengan binatang juga. Betul enggak? Nah, di Alkitab ada enggak? Manusia bersetubuh dengan binatang. Ayo, loh, kamu ini baca apa enggak? Hah? Hah? Ada enggak? Ada. Makanya saya berkata, Alkitab ini paling komplit. Segala-galanya ada. Maka dari itu saudara, engkau harus mengenal perkara hubungan suami istri atau hubungan laki dan perempuan ini harus benar-benar Tuhan berkata, tempat tidur harus kudus. Yang dinamakan tempat tidur harus kudus, itu bukan sekedar kamu dengan istrimu tok, tapi tidak boleh dengan orang lain, tetapi hubungan suami istri ini harus kudus. Jadi tidak melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka. Nah, maka dari itu saya terus terang belum pernah mengadakan ini. Saya selalu mengadakan konseling ini pribadi. Kalau orang mau konseling pribadi, saya beritahukan supaya mereka itu mencari jodoh kehendak Tuhan. Sebab tidak jarang orang baru cinta-cintaan sudah 8 tahun. Ini teman saya sendiri, seorang apoteker sama seorang dokter. Berkasih-kasihan 8 tahun. Setelah 8 tahun justru mau menikah, mereka ternyata ini sebelum menikah hubungan seks. Padahal surat nikah sudah diundang. Undangan ini sudah disebarkan. Tinggal 2 minggu. Kok enggak tahan? Lalu mereka mengadakan hubungan seks, ternyata tak cocok. Langsung cerai lagi. Undangan sudah disebar. Nah, lalu saya tanya, kamu kenapa kok gitu? Wah, tak cocok. Apa nih enggak cocok? Letaknya, ukurannya, segalanya. Waduh, matang, bubar. Nah, saya bilang, kamu kok 8 tahun? Lah 8 tahun pacaran enggak pernah tahu. Hidup bener. Nyatanya, lah kok kamu nyoba dulu? Nah, pikir sudah mau menikah jadi enggak apa-apa. Lah salah, saya bilang ini bubar kalau begini caranya. Iya, jadi janda. Nah, masalahnya jadi repot. Akhirnya yang perempuan enggak pernah kawin. Nah, lalu ini saudara saya sendiri. Pada waktu saudara saya ini anak tante, dua-dua anak tante, jadi anak tante pertama, anak tante kedua. Ini family semua, kakak adik. Jadi ibunya laki itu, adiknya daripada ibunya perempuan ini. Nah, dua orang ini jatuh cinta. Setelah dia jatuh cinta, lalu kita berdoa. Family ini berdoa. Tante ini minta, tolong doakan bagaimana ini jodoh enggak. Nah, om saya peka, dia bilang, Tuhan berkata, itu tidak jodohnya. Tapi karena dua tante kakak adik ini ngotot, dan anak ini juga sudah cinta, akhirnya dikawinkan. Nah, lalu om saya bilang, Tuhan bilang loh, itu tidak jodohnya. Nah, sungguh. Baru kawin cuma 3 bulan. Cerai. Kenapa? Ternyata yang laki ini hot luar biasa. Yang perempuan frigid. Nah, yang tahu siapa? Tahunya kan setelah kawin toh. Sebelum kawin kan enggak tahu toh. Terus kemudian yang perempuan dalam waktu 1 bulan jatuh sakit. Dipertahankan 2 bulan, enggak tahan, sakitnya tambah parah. Sembuh sakit semua. Akhirnya 3 bulan cerai.
Salah siapa? Salah Tuhan atau salah sendiri? Yang tahu siapa? Kalau kamu ini, nafsumu ini, bawaanmu ini. Sebab gini loh, pada waktu Allah menciptakan manusia laki dan perempuan, ini sudah diukur oleh Allah. Tepat. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, di dalam diri manusia, campur dengan watak dan perangai setan. Dan anak, orang perempuan, itu tergantung daripada pendidikan. Mamanya kalau di dalam kecil dia dididik, dan ditekan terus, dikalahkan sama anak laki, sama saudaranya laki terus. Nah, dia akhirnya tertekan enggak? Tertekan terhadap orang laki. Sebaliknya anak perempuan yang dibesarkan selalu menangan terus. Karena saudaranya laki semua, perempuannya satu. Selalu menang. Nanti jadi istri menang-menangan enggak? Nah, diperlakukan enggak enak sedikit, bisa terima enggak? Enggak bisa. Nah, yang tahu siapa? Latar belakang Tuhan. Maka dari itu saya selalu katakan, kamu kalau cari jodoh berdoa sungguh-sungguh. Jangan dengan polusi mengatakan, Tuhan aku senang ini, senang ini, senang ini. Nah, saya bilang, Yonggicho ngajari gitu kok Om. Orang bilang. Saya bilang, memang Yonggicho. Tapi Yonggicho itu waktu berdoa itu yang diminta apa? Yang kelihatan semua enggak? Tingginya berapa, berat badannya berapa, modelnya apa, gini. Yang kelihatan semua enggak? Yang enggak kelihatan kamu enggak tahu. Ini saudara tidak tahu bawaan-bawaanmu. Satu. Kedua, makanan itu mempengaruhi luar biasa. Makanan yang kita makan. Saudara itu perhatikan. Makanya kalau saudara itu, umpamanya saudara hidup di pinggir laut. Makanannya kan ikan laut. Ikan laut, udang, kepiting, barang gitu. Itu merangsang luar biasa. Ketemu orang hidupnya dibesarkan di gunung. Makanya banyak sayuran. Ini hot, ini rigid. Bubar enggak? Ini saudara. Maka dari itu kita harus sadar bahwa Tuhan itu ngatur luar biasa jodoh-jodoh ini. Kalau engkau dapat dari Tuhan, itu bukan berarti segala-galanya pas. Enggak. Tapi maksud saya gini, kalau kamu diberi jodoh oleh Tuhan, itu dicarikan orang sedunia paling pas itu. Ngerti ya? Daripada yang enggak pas. Ngerti. Jadi kalau kamu sudah diberi Tuhan, itu dibandingkan seluruh orang seluruh dunia, yang enggak pas, paling pas itu. Ngerti enggak? Ngerti maksud saya, ngerti? Jadi jangan bilang, ini diberi Tuhan kok enggak cocok. Loh, ini enggak cocok, kurang sedikit-sedikit, tapi itu paling cocok. Mendekati, paling mendekati. Jadi kalau saudara itu sudah diberi Tuhan, jangan bilang gini, Tuhan memberi kok enggak sempurna. Salah. Itu yang paling mendekati dan itu yang paling bagus, tepat. Daripada yang lain-lain lebih tidak tepat. Nah, kenapa? Karena firman Tuhan sudah berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini untungnya kalau saudara dan saya itu menggantungkan diri sama Tuhan, engkau akan diberikan jalan keluar. Nah, salah satu contoh, ada seorang, Tuhan berkata, itu jodohmu. Nah, ternyata setelah kita kawin, orang itu berkata, loh Tuhan,
kalau jodohku kok gini, Tuhan bilang, gak apa-apa. Bagaimana cara ngatasinya ini? Ternyata kebalikan. Yang perempuan hotnya luar biasa. Nah, yang laki biasa. Nah, tapi Tuhan bilang itu jodohmu. Apa terjadi, saudara? Pada waktu anak itu lahir, setelah saat A, 1, 2, 3, anak itu tidak bisa keluar normal, harus dioperasi. Nah, pada waktu dioperasi, ternyata peranakannya tidak mau mengecil. Peranakan ini, uterusnya ini tidak mau mengecil. Lalu dokter ginekolog berkata, wah ini kalau tidak dioperasi, mati. Karena tidak bisa mengecil berarti bleeding terus. Akhirnya dipotong. Nah, dengan dipotongnya uterus, mau tidak mau, seknya orang ini nyala-nyala terus apa kurang? Habis. Salah. Dia punya bawaan keliwat. Lalu ini dipotong. Normal. Nah, lucu dah. Jadi normal. Karena apa? Allah tahu. Ini dia terus dibiarkan. Akhirnya menjadi malapetaka. Maka dari itu Allah memberikan jalan keluar, potong. Yang kelebihan, potong. Klop. Bagus. Ngerti, saudara? Ini kalau kita hidup dengan Allah, itu semuanya diatur. Maka dari itu, kalau kita tidak benar-benar hidup dengan Allah, lalu peka, lalu mendahulukan Allah, kita akan mengalami akibatnya. Kita harus bayar akibatnya. Dan bayar itu mahal. Mengapa orang setelah kawin ternyata terdapat infeksi di dalam uterusnya, di dalam mulut rahim? Hampir sebanyak perempuan penyakitnya di dalam ginekolog itu selalu mulut rahim, infeksi. Karena apa? Ukurannya tidak pas. Kenapa? Kepanjangan. Sehingga rahim kena terus. Dan akhirnya keiritir dan terjadi luka. Luka dapat ditanggulangi dengan stan yang berbeda, bisa ditanggulangi. Tapi kalau kelebihan, tidak bisa. Ngerti? Kalau alat kelamin laki itu kelebihan, kepanjangan, tidak bisa kurang. Kecuali dipotong. Jadi saudara harus tahu, akibat ini parah sekali. Makanya jangan mulai sekarang, jangan lalu gini. Ya sudah, gak usah jangan milih sendiri-sendiri. Kamu bayar harganya mahal luar biasa. Kamu lebih baik katakan, Tuhan pilihkan aku yang paling cocok. Tapi kalau Tuhan bilang, dah gak usah kawin, ya jangan kawin. Lebih baik enak gak kawin daripada kawin gak cocok. Sengsara, saudara. Sebabnya apa? Allah itu tahu yang paling tepat buat kita. Lalu, lagi. Saudara menikah. Waktu diperiksa dokter, sperma itu sehat. Yang perempuan, indung telurnya sehat. Tapi demikian sperma sama indung sama telur ini dicampur, cairan substansi yang ada di dalam sperma dan substansi di dalam ovum ini, kalau dicampur melemahkan. Dari cairan ini sama cairan ini dicampur, spermanya jadi mati, telurnya jadi mati. Tidak bakal bisa punya anak. Saudara tidak tahu. Dokter sendiri tidak tahu. Ya dah. Sebab diperiksa ini sehat, ini sehat. Oh bagus. Demikian campur, out. Mati. Jadi tidak bisa punya anak. Nah, lalu yang kedua, genen ini membawa sifat dan perangai sendiri-sendiri. Punya kelemahan enggak? Punya kelemahan-kelemahan sakit bawaan turunan.
kelemahan turunan. Punya enggak? Punya. Nah, genen ini sama genen ini kalau dicampur, ini namanya kelemahan di mata. Yang ini kelemahannya mata. Dicampur, anaknya double mata ini lemah. Ayo. Kalau yang satu ini punya kelemahan di dalam kaki, ini lemah. Jadi satu, polio. Jadi cacat. Nah, siapa yang tahu? Hah? Maka dari itu selalu saya katakan, di dalam keluarga, seks ini penting sekali. Karena mau tidak mau, menunjang kebahagiaan masa depan. Kalau kamu tidak hati-hati dan kamu mendahulukan Tuhan, repot. Demikian juga sifat daripada laki-laki dan perempuan berbeda. Maka dari itu saya anjurkan, saudara kalau sudah mau masuk ke dalam satu pernikahan, kalau engkau bisa konseling dengan hamba Tuhan yang benar-benar ngerti, atau baca buku. Supaya jangan cepat-cepat, sebab apa? Kebanyakan saudara. Di dalam hubungan seks yang permulaan itu pegang peranan. Trauma membawa akibat jauh sekali. Seumur hidup. Saya banyak konseling anak-anak perempuan, terutama yang sudah menikah, dia berkata apa? Om, saya itu selalu asal mau hubungan seks, takutnya luar biasa. Kenapa? Sebab trauma ini tidak pernah bisa hilang. Pertama kali saya hubungan seks, sakitnya luar biasa. Dan sejak itu tidak pernah saya nikmati. Akhirnya dia tidak bisa melayani suami dan tidak bisa menikmati dan akhirnya cerai juga. Dan banyak anak Tuhan. Maka dari itu saya selalu mau mengonseling anak-anak yang mau kawin. Yang sudah waktunya, sudah mau menikah, sudah ditetapkan. Nah, sudah itu jodoh dari Tuhan, saya ajari secara apa itu? Detailnya. Supaya apa? Jangan sampai membawa trauma. Dan trauma ini bukan hanya perempuan. Kebanyakan perempuan, 75%. Tapi 25% bisa laki-laki. Dan kalau ini trauma terjadi, payah. Dan ini akan dari bulan, tahun, sampai seumur hidup. Kita tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan tentang hal kehidupan seks ini. Supaya benar-benar kita itu minta pimpinan Tuhan, supaya kita itu mengerti banyak hal yang kita tidak tahu. Karena kita hanya tertuju kepada yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan ini yang penting justru. Yang pegang peranan. Dan sebetulnya Tuhan menghendaki. Banyak orang, hamba Tuhan bilang, seks itu tabu, salah. Dan orang tua selalu tidak mau membicarakan tentang seks dengan anaknya. Ini sangat kesalahan orang tua. Kita harus bina anak-anak itu. Pertumbuhan seks itu normal. Kita harus bina, kita harus ajarin, supaya berikan pengertian, supaya menghadapi hidup ini satu kenyataan. Saya pada waktu anak mulai besar di SMA, dia bilang, Pak, saya tanya, kamu tadi kok pulang terlambat kenapa? Saya diajak lihat Blue Film. Saya sudah ajar anak-anak saya itu jujur. Saya bilang, oke. Terus kamu lihat apa? Wah, saya lihat gini. Nah, setelah dia cerita, saya arahkan. Kamu tahu enggak? Kenapa? Kenapa itu Blue Film dia dibuat? Ya, kenapa? Nah, supaya iblis merangsang anak-anak Tuhan, supaya dia melakukan seperti binatang. Dan melanggar akan firman daripada Tuhan, sehingga Tuhan murka. Oh, tujuannya gitu. Ya, kamu diciptakan menurut gambar siapa? Allah. Nah, kenapa di dalam hubungan itu melakukan seperti binatang? Supaya setan senang.
ciptaannya Allah, gambar Allah melakukan pelanggaran sehingga dia dihancurkan. Nah, dengan pengertian seperti itu, dia tidak mau lihat lagi. Dan akhirnya kalau diajak temannya lihat, dia malah temannya diceritain. Malah lalu akhirnya dijuluki, wah jangan ngajak-ngajak pendeta. Nah, itu loh saudara. Sebab apa? Sebab kita memberikan pengertian sesuai dengan firman. Dan itu penting sekali. Maka dari itu, kalau saudara sudah dengar begini, saudara dapat menolong saudara yang lain. Bahwa jodoh tidak hanya sekedar yang disenangi, tetapi yang dikehendaki Tuhan. Sebab letak, ukuran, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sifat, perangai, kelemahan, kekuatan sudah ditetapkan. Dan Allah yang tahu dan Allah yang menjodohkan sesuai dengan kehendak. Dan engkau dan saya akan menikmati hidupnya penuh dengan bahagia. Dan tidak terbatas. Jadi jangan saudara pikir kalau menurut ilmu kedokteran kalau uterus sudah dipotong lalu nafsunya hilang. Tidak. Di dalam Yesus segala perkara bisa terjadi. Jangan batasi kuasa Allah. Dan kita kalau diberikan oleh Allah, kita menikmati sampai pada akhir. Itu apa yang diberikan oleh Allah yang terbaik. Nah, ini sekedar ini, kalau mau ada tanyaan silahkan. Ayo, ada tanyaan enggak? Jangan malu-malu. Jadi kalau ada tanyaan yang saya lewatkan, jadi kalau tanya saya nanti saya terangkan lagi. Tapi ini belum detail, saya tidak berani cerita detailnya. Ini kalau detail itu nanti harus orang yang mau menikah. Jadi detailnya itu harus orang yang mau menikah. Sebabnya apa? Itu jurus detail kepada perangsangan, pada perlakuan cara-caranya itu tidak boleh kamu diajari ini. Ini lucu nanti jadi bisa jadi cabul, nanti dianggap cabul, cilaka saya. Dalam Tuhan tidak boleh, harus ada kekudusan. Jadi kalau sudah mau menikah baru suami istri, nah itu diarahkan supaya jangan sampai nanti trauma dalam hari yang pertama. Ada tanya enggak? Udah? Apa? Nah, ini ada tanyaan. Bagaimana taunya itu jodoh dari Tuhan atau bukan? Nah, kalau Anda itu gini. Anda biasanya tanya jodoh itu, saya tanya jodoh itu ketemu dulu, ketarik dulu, atau sebelumnya? Nah, ayo, mau tanya itu jodohku apa enggak, itu ketemu dulu atau sebelumnya? Ketemu dulu. Nah, itu enggak murni. Itu enggak murni. Sebab gini, harusnya seperti saya. Ini contohnya saya ya. Saya itu pada waktu diberitahu Tuhan, saya belum ketemu jodoh saya. Jadi waktu itu saya SMP kelas 2. Loh, kamu ketawa karena pikir SMP kelas 2 zaman sekarang kan kecil. Dulu ngawur kamu ini. Zaman saya SMP kelas 2 itu umurnya 17. Loh, karena zaman dulu ada perang. Telat semua. Jadi pada waktu, kalau saya bilang SMP, kamu ketawa gitu. Tapi kalau saya bilang 17, normal. Jadi pada waktu itu saya umur 17, terus saya belum punya pikiran jodoh, sebab saya dulu nakal.
Saya sebetulnya enggak kepengen kawin. Karena saya bilang sama ibu saya, "Oh, enggak mau kawin." Kenapa? Mau nikmati dunia. Lah kok nikmati dunia bagaimana? Ya pacarnya banyak gitu loh. Kepengen. Jadi memang saya terus terang saya belum kepengen kawin. Jadi belum lah justru Tuhan itu tahu saya nakal. Saya diberitahu. Kenapa? Karena saya terus terang dulu tuh waktu perpeloncoan apa itu julukan saya itu aneh. Julukannya banyak musik, Lady Keller, Bomboan, apa-apa semua perempuan. Jadi ya playboy ada segala macam gitu. Sampai saya bilang ini kenapa sih kok dijuluki gini? Soalnya yang ngasih itu perempuan semua. Nah, saya bilang, saya sebetulnya enggak mau. Enggak. Tuhan tuh nunjukkan apa? Melalui mimpi. Jadi saya belum kepengen punya pacar, ada perempuan tuh jalan. Jadi waktu saya di depan kelas, itu ngimpinya juga gitu di depan kelas. Ini perempuan jalan. Tik, 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 tik. Aku bilang perempuan kok jalannya kok aneh. Kok kayak pakai ekor kuda, kurus. Jadi, wah. Aku sampai, wah perempuan ini aku bilang, ini perempuan kok lucu jalannya kok aneh. Kayak kuda teji gitu. Dia bilang, setelah saya ngomong gitu, ada suara jelas. Itu jodohmu. Waduh mateng aku. Terus saya bangun, saya berdoa, Tuhan, aku kok dengar itu jodohku. Iya Tuhan bilang. Terus saya berdoa, Tuhan, aku enggak kepengen itu. Kurus kok. Kecil kurus. Aku kepengen yang gitar. Yang gendut. Tuhan bilang, itu jodohmu. Nah, padahal saudara tahu, istri saya itu wakil ketua kelas saya. Saya ketua kelas, dia wakil. Dan dia jodoh saya tidak tahu. Sudah 1 kelas setengah tahun. Nggak ngerti kalau dia itu jodoh saya. Aneh. Nah itu murni. Jadi meskipun saya sudah dilihatkan, tapi saya belum tahu kalau itu jodohnya. Sebab saya memang nggak punya keinginan itu, memang mau nih nakal. Pada waktu satu saat akhir kelas 2, saya di depan kelas, duduk sama teman-teman, istri saya ini lewat cepat ke kantor. Karena tergesa-gesa, karena waktu sudah kurang 5 menit bel, dia yang wakil ketua kelas, dia harus nyediain ini sama gurunya toh. Jadi dia jalan cepat ke kantor. Waktu dia lewat, waduh, langsung saya bilang, hah? Sebab pas pada waktu itu, yoreknya juga persis seperti yang saya lihat. Dia pakai ekor kuda. Ya gitu. Aku bilang, hah? Nah, teman saya bilang, ada apa? Enggak apa-apa. Enggak mungkin. Enggak apa-apa. Tapi habis itu dia mikir. Aduh dia. Aduh Tuhan, dia. Aduh kurusnya kayak gitu. Bayangin 156 beratnya cuma 37. Kayak apa itu? Gak ada perempuan di sini gitu. Gak ada. Tingginya 156, beratnya cuma 37. Kurus, ini naik lagi. Saya bilang, aduh Tuhan. Jadi tipis. Aku bilang, Tuhan ini ditiup angin saja roboh. Dan saya kan tinggi. Saya 180, dia 150. Saya bilang, Tuhan, yang tinggi gitu loh. Tuhan bilang, itu jodohnya. Dan ternyata setelah saya deketi, istri saya tidak mau. Bayangin saudara, Tuhan bilang itu jodohmu. Tapi setelah saya tahu, kalau gitu sudah mulai saya anulah. Deketilah, saya kan ketua kelas, dia kan wakil. Gampang toh? Jadi tiap kali saya ajak omong. Tahu, lama-lama dia tahu. Terus dia bilang sama temannya, wah dia sih senang sama saya. Siapa yang mau sama dia?
Saya dulu hitam, dia bilang kelantang dulu kalau mau. Jadi dia minta putih, aku hitam, dia putih. Aku bilang, loh Tuhan, bayangin aku suruh ngelantang, mana bisa ini. Kulit suruh ganti jadi putih. Aku bilang, ini nyakitin hati kayak gitu kok Tuhan jodoh. Tapi Tuhan tuh ngomongnya ya lucu. Makanya itu kalau jodoh dari Tuhan, kalau dia tidak mau, saya komplain sama Tuhan. Tuhan tidak mau gitu kok. Tuhan bilang, dia kan perempuan. Jadi kamu mesti tahu tekniknya. Oh, nyakiti hati. Aku hitam, dia putih. Dia bilang aku suruh ngantang. Tuhan bilang, jangan punya pikiran gitu. Nah, terus pikirannya bagaimana? Anggap saja dia putih kop susu, kamu hitam kopi. Kopi susu sedap. Loh lah. Jadi aku bilang, oh gitu Tuhan. Iya, setelah itu terima. Dia bilang, oh iya, iya, iya. Terus akhirnya saya nyari akal. Sebab Tuhan bilang, kamu mesti punya teknik. Nah, tekniknya bagaimana? Kamu kan ketua kelas. Ya. Ini kan mau ujian. Ya. Terus anakmu satu kelas berapa? 30. Nah, kamu kepengen enggak seluruhnya kelas itu naik? Pengen. Memang saya selama jadi ketua kelas dari SMP sampai SMA, tidak ada satu yang tidak lulus. Semua lulus. Tidak ada yang berhenti. Kenapa? Karena Tuhan yang ngajari. Bikin mesti diklat. 6 kelompok. Nah, calon istrimu masukin kamu. Nah. Oh, jadi aku yang ngajar dia? Ya. Dia memang lemah fisika sama matematika. Saya kuat. Nah, bagi kelompok tiap Sabtu kumpul. Dibahas soal-soal yang susah bersama. Nah, lalu Senin sampai Jumat itu kan 5 hari. Nah, itu mesti ngajari tiap kelompoknya. Gurunya, pimpinan kelompok mesti ngajari. Nah, kalau kumpul, istri saya tidak tak ajari deh. Saya nerangi yang lain dulu sampai jamnya habis. Jadi dia nanti dapat bagiannya cuma separuh terus. Dia lagi jamnya sudah habis, aku bilang gitu. Lah aku belum selesai. Lah bagaimana jamnya sudah habis? Ya sudah, konsekuen dong. Nah, dia kan jengkel. Tak biarin. Tapi nanti kalau mau pulang sudah, dia tak pulang antri paling akhir. Jadi rombongan gitu terus dia terakhir. Nanti akhirnya, lah aku belum selesai, aku belum bisa ini keadaan ini. Nah terus bagaimana? Ya kemarin mas bentar tuh terusin. Ya kena. Nah, jadi tiap kali habis tenter mesti mampir tempatnya dia. Tempat istri saya. Kenapa? Nah, belum selesai sendiri. Sehingga saya tiap kali saya terangkan, dia akhirnya tahu saya ini sabar untuk dia. Nah, akhirnya dia ketarik lah. Saya tahu, wah ini mulai. Nah, tiap kali ketarik, lama-lama, kena. Nah, itu caranya yang Tuhan berikan. Dan setelah dia tahu bahwa saya cinta dia dan saya bilang, kamu coba berdoa sebab saya dapat dari Tuhan bahwa kamu jodohku. Dan dia berdoa dan ternyata dia bilang, ya kamu jodohku. Tapi jangan kira kalau itu sudah dapat dari Tuhan begitu lalu cocok. 13 tahun tak cocok. Jadi selama pacaran itu tiap pacaran nangis. Kenapa? Saya keras hati. Saya kalau janjian telat, tak tinggal. Saya tinggal. Jadi kalau saya bilang jam 5 tepat saya jemput. Jam 5 dia belum hadir, tak tinggal. Kamu itu kok nunggu 5 menit sudah mau. Gak pernah. Datang yang keluar mak. Mak bilang, Cuk tunggu sebentar ya Cuk. Loh belum selesai mak. Belum. Oke kasih tahu ya mak. Bye-bye. Saya dulu. Sebab prinsip saya gini, lebih baik saya pacaran keras daripada nanti kalau sudah jadi istri saya. Kalau jadi istri saya tidak bisa keras lagi. Kenapa? Tidak bisa dicerai. Kalau sebelum jadi istri saya, jadi pacaran, kan bisa ganti. Saya prinsipnya gitu.
Jadi lebih baik sebelumnya pacaran, saya keras, saya tunjukkan apa adanya. Kalau sudah kawin, lain. Tetapi ternyata hal itu tidak baik. Saya katakan. Kenapa? Efeknya dia trauma. Bahwa setelah menikah, dia pandangannya, wah ini orang keras, ini orang keras. Ini. Padahal setelah menikah, saya melayani dia tidak bisa terima. Pikirannya mesti keras. Itu rugi saya. Saya tanam 13 tahun, jadi saya mesti melayani. Nah, ternyata itu tidak baik. Jadi harus to take and give. Memberi dan menerima. Jangan menang-menang. Itu harus dilakukan. Nah, jadi kalau kamu itu berdoa sebelum Tuhan tunjukkan, itu lebih murni. Tapi kalau kamu sudah lihat senang terus kamu ngomong, Tuhan aku mau itu. Nah, itu biasanya tidak murni. Tidak murninya karena apa? Karena ini pikiranmu sudah mempengaruhi. Lalu kalau kamu berdoa, kamu mesti periksa. Kalau kamu sudah ketemu lalu kamu sudah mulai senang, cara berdoanya begini. Lepaskan dulu dari pikiran dengan kata-kata gini. Anggap tidak jadi sama dia. Meskipun aku senang, tapi karena Tuhan tidak senang, oke, tidak jadi. Nah, setelah itu kamu ngomong sama pikiran, setelah itu kamu berdoa. Tuhan, itu jodohku dah. Kalau tidak jadi, tidak apa-apa. Sebab aku tidak mau yang tidak jodohku. Sebab aku sudah senang, tapi karena aku tidak mau terpengaruh, lebih baik. Sebelum engkau ngomong. Jadi tolak dulu, baru kamu bicara sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan nanti bilang itu ya, nah, baru diberi. Kalau kamu tulus, pasti dijawab Tuhan. Saya jamin. Kalau bilang, lah kalau udah jawab-jawab, karena kamu belum beres. Pikiranmu masih nyentel terus. Pasti tidak jawab Tuhan. Sebab gini, kalau kamu berani tanya Tuhan, kamu harus konsekuen. Kalau kamu tanya Tuhan, ternyata Tuhan bilang ya, tapi kamu tidak mau, jadi berarti kan kamu melanggar. Kamu diberikan oleh Tuhan kualitas yang nomor 2. Ngerti? Jadi kalau umpamanya Tuhan jodohin kamu sama si A. Lalu Tuhan bilang itu jodohmu. Terus kamu bilang, aduh Tuhan aku gak seneng itu. Akhirnya gak mau. Tuhan bilang, kamu gak mau? Oke, nanti saya ganti yang lain. Tapi kualitasnya nomor 2. Nomor 2 gak mau. Turun. Wah, kualitas nomor 3. Dan ini kenyataan adik saya. 3. Semua begitu. Yang di Australia, ya saya bilang, itu jodohmu loh. Iya Tuhan bilang. Terus tapi dia, waduh aku sudah pacaran 5 tahun, akhirnya clash. Dia bilang, enggak aku ganti. Kamu konsekuen. Saya bilang, kamu konsekuen, kamu nanti rugi. Dah biar. Ya, akhirnya pisah. Tuhan bilang, 3 tahun kamu tidak akan punya pacar lagi. Benar-benar 3 tahun enggak pacaran. Enggak dapat ganti. Tahun keempat Tuhan bilang, oke aku berikan. Kualitasnya turun. Yang pertama, seorang sarjana, insinyur. Kedua, tinggi. Dia adik saya 167. Pacarnya 175. Cocok toh? Tidak mau, Tuhan berikan apa? Yang kualitas nomor 2. Tidak sarjana, tidak tinggi. Tinggi sama persis Mbak Dewi. Jadi waktu kawin ganjel. Nah, waktu adik saya bilang, aduh Tuhan kok mau kasih ini. Gak mau tak tambahi. Nomor 3. Ya, daripada nomor 3. Ya, terima. Jadi, kalau kamu tidak tanya sama Tuhan, kamu gini, konsekuensinya lebih ringan. Jadi gini, Tuhan aku nurut saja, siapa jodohku berikan aku. Sudah tidak mau kasih tahu ya tidak apa-apa. Yang penting asal yang jadi aku ya itu jodohku. Nah, itu boleh juga. Dan itu konsekuensinya ringan. Ringannya apa? Nah, kamu tidak dikasih tahu. Tidak apa-apa. Mestinya cocok loh. Salah. Gitu loh.
Jadi kalau kamu sudah dikasih tahu, harus konsekuen berani terima. Kalau tidak, 2 kali bayarnya. Mahal. Jadi kamu kepengen nurut apa pengen pengen nurut. Dikasih tahu mau enggak? Nah, kalau dikasih tahu Tuhan, 99% bukan seleramu. Ayo. Pasti. Sebab Tuhan tuh selalu gitu. Permulaan enggak enak. Tapi nanti enak. Kalau setan, permulaannya enak, nanti enggak enak. Dan ini tidak hanya Om saja. Aku pertama kali di dia. Aduh Tuhan, enggak cocok. Betul enggak? Anak saya juga begitu. Iin yang di Belanda. Saya bilang, In, Tuhan berkata tahun depan kamu dikasih jodoh. Dia bilang, wah tahun depan Pak, ini kurang 3 bulan nih. Wah mesti siap-siap aku. Aku bilang, siap-siap saja. Wah mulai orientasi dia. Ternyata yang senang sama dia 5. Dia bilang, mau Pak ini, mau Pak ini. Nah, aku ditujui semua. Yang ini mau. 5 cocok kok Pak. Tak lihat dia cocok, tapi paling cocok nomor 1. Nomor 1. Nah, ternyata waktu Tuhan berikan, enggak masuk hitungan yang 5. Orang persekutuan yang orangnya diem, enggak banyak ngomong. Kalau ngomong plok, sinis, ngeritik. Saya tidak setuju, paling-paling ngomong, tapi anunya tepat terus. Sampai Iin bilang, namanya Paul orang ini. Sekarang jadi suaminya dia. Paul ini orangnya gak banyak ngomong, tapi ngomong tepat, tapi ya cukupnya nusuk hati, cespleng. Gitu. Tuhan bilang, Paul jodohmu. Aduh Tuhan, aku paling gak suka sama orang itu. Kenapa? Sinis banget. Dan selalu to the point. Gak basa-basi gini loh. Saya seneng yang bisa ngerti aku gitu loh Tuhan. Melayani enggak. Paul justru waktu dikasih tahu Tuhan, Iin jodohmu. Paul bilang, aduh Tuhan, jangan dia doh Tuhan, kasih ke yang lain. Kenapa? Aku enggak seneng perempuan yang bisa khotbah, Iin khotbah. Jadi aku enggak seneng Tuhan, perempuan yang khotbah. Aku ya bilang, Paul jodohmu. Aduh, ya sudah Pak. Karena engkau Tuhan sudah bilang gitu, Papa ya sudah oke, tak terima. Nah, dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang dia jodohku, engkau ngomong sama Paul. Paul harus ngomong sama saya. Sebab aku perempuan. Nah, ternyata Tuhan itu ngomong sama Paul sedemikian rupa, sehingga Paul itu seperti dibakar. Tidak bisa nahan. Akhirnya dia datang ke tempat Iin, dia enggak deketinya itu enggak gini. Enggak basa-basi baik itu. Enggak. Langsung to the point dia bilang. Jangan bohong. Jadi langsung dituding. Jangan bohong. Apa aku biasa bohong Pak? Enggak. Sekali ini janji dulu. Enggak boleh bohong. Ya cepat ngomong apa? Tanya apa? Jawab. Ya, enggak. Ya. Tuhan ngomong enggak sama kamu. But kamu jodohku. Digituin. Bayangin saudara. Langsung. Lah ini yang ngomong, ya benar toh, benar. Ya kamu jodohku, ya tahu enggak? Kamu tulang rusukku pokoknya. Lalu anak saya bilang, aku ya, tapi aku tidak terima dulu sebelum ayahku bilang ya. Saya tulis surat. Kalau papa bilang ya, baru ya. Nah, bagaimana caranya kamu ngasih tahu papa? Papahmu? Enggak tak kasih tahu nama, enggak tak kasih tahu siapa-siapa. Pokoknya Tuhan yang ngomong. Enggak. Ya, oke. Boleh. Ya, terima. Tapi setelah diterima, setelah saya berkata, ya itu jodohmu, mereka pacaran, mereka menikah. Dia bilang apa? Untung Pak, aku nurut. Kenapa? Ternyata Paul ini wataknya papa persis 100%. Nah dia ini memang senangnya seperti saya. Minta sama Tuhan. Diberi Paul persis saya. Kok ketus gitu lah. Itu papa dulu. Saya bilang. Nah kamu kan belum lahir. Jadi tidak tahu. Ternyata setelah menikah, mesranya luar biasa.
Dia bilang, waduh cocok bener dia. Si Paul saya tanya, bagaimana? Aku bangga punya Iin, untung aku mau dulu. Nah, jadi ternyata apa yang diberi Tuhan paling bagus. Jadi jangan kaget kalau kamu tanya sama Tuhan, pasti deh. Pertama kali enggak cocok. Tapi nanti jadi cocok. Nah, itu penyangkalan diri. Lebih baik dikasih tahu apa enggak? Hah? Enggak dikasih tahu toh? Enggak dikasih tahu. Karena itu pasti yang paling cocok. Oke, apalagi? Ya, apa? Ayo ngomong. Nah, terus? Nah, kamu ketemu dulu atau lo ya jadi saya jadi bingung nih. Nah, dua dulu. Oh, jadi ini ada tanyaan. Kita sudah berdoa, kemudian ditemukan Tuhan bilang itu jodohmu, tapi ternyata belum anak Tuhan. Nah, masalahnya, nah, itu bisa enggak? Sekarang saya tanya, bisa enggak? Bisa. Bisa. Tapi dia jangan menikah sebelum dia jadi anak Tuhan. Kalau kamu ditunjukin itu, kamu malah gampang sebetulnya ngomong gini, Tuhan, kalau memang dia jodohku, ya harus jadi anak Tuhan dulu. Nanti Tuhan harus memproses dia. Jangan kamu proses dari kamu. Repot nanti maunya jadi anak Tuhan karena kamu. Tidak benar. Dia harus jadi anak Tuhan. Nah, setelah jadi anak Tuhan, baru. Ini contohnya ada orang Jakarta. Orang Jakarta, orang sana, Meruya sana. Nah, dia anak perempuan ini gini. Dia bertobat. Anak perempuan ini. Dia bertobat. Nah, bertobatnya juga bukan diinjili orang. Ketemu Tuhan Yesus dewek. Karena dia ini sebetulnya anaknya orang tidak percaya. Dan dia dapat mimpi Tuhan Yesus datang. Terus dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat, dia bilang, Tuhan, aku minta jodoh anak Tuhan. Aku tidak mau kalau bukan anak Tuhan. Nah, ternyata yang senang sama dia bukan anak Tuhan. Nah, setelah datang, dia bilang, tidak dikatakan, aku senang sama kamu. Aku mau kalau kamu jadi anak Tuhan. Nah, dia waktu ini orang laki ini mulai datang-datang, dia bilang, aku ke gereja, mau ke gereja. Loh, lakinya bilang, loh kok aneh? Aneh apa? Aku ya kepingin ke gereja. Aku justru kepingin ke gereja. Kok gereja sama-sama apa? Ya yuk, di gereja. Ternyata dua-dua ini juga ke gereja, lalu benar-benar kateksasi sampai dibaptis. Terus kemudian berdoa, baru Tuhan bilang, ya itu jodoh. Jadi, dan bahagia. Dan padahal di dalam dilihatkan tukang ramal, bilang gini, kalau dia kawin sama itu, tidak punya anak. Tapi dia bilang, aku yakin Tuhan beri. Benar. Baru kawin 6 bulan, sudah ngandung. Mamahnya bilang, kamu ngandung? Tidak mungkin. Ngandung. Tahun kemudian keluar. Keluar. Tuhan yang ngasih. Akhirnya mamanya percaya bahwa Tuhan itu kuasa. Bisa. Ya lagi? Ya kamu bertobat. Hah? Ya tidak tahu itu. Kok tanya saya. Ya tidak tahu. Kamu sekarang pertama kan sudah nolak. Sudah nolak setelah kamu ngomong sama saya, kamu sadar toh. Lalu kamu mesti bertobat ngomong, Tuhan ampun aku nolak dulu. Tapi aku karena belum ngerti loh Tuhan. Sekarang aku udah ngerti, aku bertobat. Sekarang aku mau nerima deh Tuhan. Nah terserah, tunggu. Dan itu ada harganya yang kamu harus bayar. Kalau memang Tuhan kamu benar-benar bertobat dan ngampuni, biasanya diberi lagi, tapi setelah jangka waktu tertentu. Bahkan biasanya ada ujiannya. Ujiannya apa?
Mungkin orang itu sama orang lain dulu. Terus kamu sakit hati, balik lagi. Mau enggak? Enggak mau lagi. Ya wes, tolak. Dapat yang nomor 2. Ngerti? Ya. Wes, bayar harga, jangan. Kalau pada waktu menikah, kita tak tanya Tuhan karena tak tahu. Bagaimana caranya lalu sekarang perlu tanya Tuhan atau tidak? Ya jangan dong. Ini nakal ini. Enggak boleh. Wong sudah kawin kok tanya-tanya, kok tanya Tuhan bilang, ini tidak jodohmu cerai, kok enak. Enggak boleh. Kalau dulu kawin sudah enggak tanya, sekarang kamu dua-dua harus bertobat. Setelah bertobat minta ampun, setelah minta ampun, minta hikmat Tuhan untuk mengatasi masalah. Nah, ini ada bagusnya. Karena pada waktu keponakan saudara saya yang kawin tadi Tuhan berkata bukan jodoh. Nah, ini contoh. Tuhan mengatakan kamu harus bertahan 3 tahun. Setelah 3 tahun, nanti pernikahanmu bisa berlangsung terus. Ternyata dua-dua tidak tahan, cuma 3 bulan. Cerai akhirnya. Nah, dengan peristiwa ini, Tuhan memberikan pengajaran pada saya, setiap perkawinan yang tidak tanya Tuhan, itu ada konsekuensinya membayar dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu disetujui Tuhan, di ACC, dan diberikan penyesuaian jalan keluar. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang sudah menikah, tidak tanya Tuhan, bertobat, setelah itu sebaiknya dikukuhkan kembali. Jadi yang sudah menikah, dulu tidak menikahnya di gereja, atau diberkati hamba Tuhan, dikukuhkan kembali. Supaya apa? Diresmikan dan minta ampun, dan Tuhan nanti menyesuaikan, mengatasi kekurangan-kekurangan itu. Ya. Bagaimana mengenai peranan orang tua? Yang dimaksud apa ini ya? Ya, tahu saya. Bagaimana peranan orang tua? Peranan orang tua gini. Kalau kamu sudah diberitahu oleh Tuhan, itu jodohmu, kamu harus minta sama Tuhan, Tuhan, orang tuaku itu kan wakilmu di dunia. Tolong kau bicara, gerakkan hati orang tuaku supaya merestui juga. Nah, sebab kalau orang tua tidak merestui, kamu juga harus bayar harga. Bayar harga. Sebab kalau sampai orang tua ngutuk, kamu kena akibatnya. Sebab dia punya hak. Maka dari itu, ada harga yang Anda harus bayar kalau kamu tidak disetujui orang tua. Hati-hati. Misalnya kita sudah senang sama satu orang, tetapi kita tidak tahu apakah dia jodoh kita atau tidak. Bagaimana caranya? Caranya tadi tak kasih tahu tadi, ya sudah dikasih tahu kok. Sampai di mana? Sampai di mana batas seseorang berpacaran? Nah, ini pertanyaan bagus. Ada 2 macam. Ada 2. Yang satu, pacaran dalam hal kekudusan. Kalau kamu pacaran dalam kekudusan, maka pekerjaanmu, sekolahmu, usahamu akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kamu pacaran tidak kudus, tetap diberkati, tapi waktunya panjang. Ngerti. Jadi berkatnya itu tidak 100%. Ada hambatan, bayar. Karena dosa bertobat, nanti pacaran dosa lagi. Nah, pacaran yang kudus itu tidak boleh ciuman. Nah, sekarang tanyaannya, kenapa? Karena begini,
Kalau kita ciuman, nafsumu timbul enggak? Ayo, siapa yang bisa ciuman enggak timbul nafsunya? Isa sama apa? Sama orang yang dibenci. Ciuman Yudas. Nah, kalau kamu ciuman, nafsumu timbul. Nafsu timbul itu sudah berbuat dosa apa belum? Sudah di dalam hati ya. Tuhan berkata, Alkitab berkata, kalau kamu memandang seseorang, nafsumu timbul, itu sudah berzina di dalam hati. Jadi sudah berdosa. Jadi batas mana pacaran, kalau kamu bisa, itu tidak ciuman. Itu hidup dalam kekudusan. Nah, itu ternyata bisa. Seperti adik saya, tapi saya tidak bisa. Lah aku ya terus terang. Aku sama Tuhan terus terang. Tuhan, wah tidak bisa. Kalau tidak bisa, kamu mesti bayar. Hambatan-hambatan itu mesti kamu bayar. Ya sudah, bayar ya, bayar. Daripada repot. Nah, saya orangnya konsekuen kok. Saya bayar. Tapi akhirnya saya rugi. Ya ruginya apa? Ya jadi panjang loh. Sekolah saya juga jadi panjang. Tapi adik saya bagus, hebat. Akui semua. Adik perempuan tapi, bukan laki-laki. Dia pacaran dikasih tahu Tuhan itu jodohmu. Akhirnya pacarnya seneng sama dia bilang gini, aku oke, kamu memang pacarku dan kamu memang calon jodohku, tapi kamu sanggup dah? Aku punya syarat. Syaratnya apa? Jangan cium saya. Jangan raba-raba saya. Kamu gandeng boleh, tapi enggak boleh raba-raba. Tidak boleh. Bisa enggak? Sebab aku kepengen pacaran kudus di hadapan Allah. Pacarnya mau. Dan lucunya pacarannya 8 tahun. Ya sanggup tuh. Dan kudus itu. Dan wah luar biasa. Aku sungguh. Sampai saya ditunjuki Tuhan, adik saya perempuan ini dapat karunia-karunia. Kalau Tuhan ngomong melalui telinga, berbisik-bisik. Penglihatan. Ketemu Tuhan Yesus berkali-kali. Dan bukan ketemunya itu bukan mimpi. Dia sedang sekolah, sedang belajar gini. Ada sinar terang luar biasa. Dia bilang, kok terangnya kayak gini? Di kamarnya dia nengok Tuhan Yesus. Bicara. Sudah pacaran. Tapi Tuhan mau ngomong. Kalau sama saya, nggak mau. Cuma ngomong tapi nggak bisa kelihatan. Karena apa? Kotor. Nah itu, banyak. Makanya saya ditunjukin. Kalau saya naik kuda terbang, tapi warnanya enggak putih, putih kotor. Punya dia putih, bersinar. Saya bilang, wah kudamu kok putih. Nah, kamu pacarannya kotor? Iya. Lah, jadi tinggal kamu yang milih lah. Mau yang mana? Pas kamu. Pokoknya tetap bayar harga. Dan resikonya besar. Kalau kamu sudah berciuman, di balempah papatah Belanda, ada. Tangan mulai megang-megang, habis itu mesti mulutnya mulai nempel. Jadi tidak bisa tanpa. Dan itu bertambah. Sebab manusia tidak pernah berhenti. Setelah mulut, kurang lagi. Nah, jaganya susah itu. Jaganya susah itu. Jadi kalau saya anjurkan kalau bisa pacaran itu tuh kudus. Kalau bisa bagus. Tapi kalau udah bisa, ya resiko sendiri. Kalau udah kuat, penjagaannya kurang, penjagaannya bentengnya kurang kuat, pintunya jebol. Salah sendiri, bayar harga. Nah, gitu. Jodoh itu kan dari Tuhan. Ya benar. Sebagai seorang pria, dia bisa berusaha untuk mencari. Tapi kalau bagi seorang wanita, bagaimana dia nyari? Loh, enggak nyari. Kok lucu ya. Tuhan yang ngirim. Kok lucu. Jadi gini, kalau laki kan nyari. Memang itu tugasnya seperti anak saya Iin tadi. Tuhan berkata, itu jodohmu Paul. Nah,
Lalu Iin berkata, Tuhan aku orang perempuan. Aku tidak mungkin ngomong sama Paul. Engkau bicara sama Paul, Paul suruh bicara sama saya. Ngerti tidak? Nah, akhirnya Tuhan ngomong sama Paul, Paul ngomong sama dia. Ya mesti gitu. Kok nanti orang perempuan yang nyari, ya lucu. Enggak. Bagaimana kalau rencana pernikahan sudah direncanakan, sedangkan belum tahu pasti kalau dia itu jodoh kita. Waduh. Loh, kalau sudah ya sudah, kalau sudah rencana pernikahan sudah direncanakan, ya itu sudah ditanggung resiko. Sudah, jangan lalu gini. Ini aku baru dengan sekarang ini. Bagaimana? Loh jangan. Nanti bubar lagi. Gara-gara Om Yusa. Jangan loh ya. Kamu semua jadi saksi ya, dengar ya. Jangan loh. Kalau rencana pernikahan sudah disiapkan, itu konsekuen. Bertobat, minta ampun sama Tuhan, bayar harga. Nanti ada waktunya, jangan khawatir. Pasti bisa, Tuhan itu penuh kasih kok. Jangan khawatir, pasti ada jalan keluar. Dan kamu anggap itu yang terbaik, karena itu risiko saya. Harus gitu. Udah ya? Udah habis toh?